masih di lokasi Wataru berada. Ledakan kedua terjadi dengan kekuatan yang jauh lebih merusak. Gelombang tekanan udara melontarkan meja, kursi, dan peralatan tempur yang berada di dalam aula. Asap tipis berwarna ungu menyelimuti seluruh ruangan. Lantai di bawah kaki Wataru hancur berkeping-keping, menyisakan lubang besar dengan pola retakan yang menjalar hingga ke sudut-sudut jatuh aula. Di sekitar Wataru, kondisi ruangan langsung porak-poranda. Pilar-pilar penyangga mulai retak dan debu jatuh dari langit-langit. Para prajurit hanya bisa terpaku melihat pemandangan di depan mereka. Anak singa tetaplah anak singa. Banyak orang selama ini merasakan ketakutan dan terintimidasi saat melihat Tori berada dalam puncak amarahnya. Namun, sebagai anak kandung dari Tori, Wataru tentunya memiliki potensi amarah dan kekuatan destruktif yang sama persis seperti ayahnya. Yuda berdiri di tengah kepulan debu, menahan nafasnya sambil melihat bayangan Wataru di balik kabut ungu. Ia menyadari bahwa jika Wataru benar-benar marah dan kehilangan kendali atas energinya, benteng surga yang abadi sekalipun mungkin tidak akan cukup kuat untuk menampung kekuatannya. "Wataru! Wataru! Kendalikan dirimu!" Yuda berteriak, suaranya berusaha menembus suara gemuruh reruntuhan. Wataru menoleh perlahan ke arah Yuda. Aura di sekelilingnya tidak memudar, justru semakin memadat hingga menyerupai api ungu yang berkobar. Retakan di lantai terus bertambah seiring dengan setiap langkah kecil yang diambilnya. Wataru kembali berteriak. Kali ini suaranya lebih terdengar seperti geraman makhluk buas daripada suara manusia. Satu hantaman energi lagi menghantam atap aula, menciptakan lubang besar yang memperlihatkan langit aurora di atas. Cahaya aurora itu menyatu dengan aura ungu Wataru, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus mengagumkan bagi siapapun yang melihatnya dari luar benteng. Yuda mencengkeram mandaunya kuat-kuat, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menggunakan energi pedang itu sebagai pelindung bagi dirinya sendiri. Ia harus tetap berada di sana. Ia harus memastikan bahwa kemarahan Wataru tidak menghancurkan seluruh fasilitas strategis di benteng surga. "Wataru, dengarkan aku. Kau harus fokus. Jangan biarkan rasa marah itu mengendalikanmu, Wataru!" Wataru memandang tangannya yang kini diselimuti oleh petir-petir ungu kecil yang meletup-letup. Aku tidak bisa menahannya, Paman. Rasanya sangat panas. Hatiku sangat panas. Suara Wataru terdengar parau, bercampur dengan isakan kemarahan yang tidak terkendali. Yuda menyadari bahwa itu tidak bisa dibiarkan jika Tori tidak segera datang, atau jika Wataru tidak menemukan cara untuk meredam api di dalam dirinya. Sejarah benteng surga yang baru saja direbut mungkin akan berakhir hari itu juga, dihancurkan dari dalam oleh anak naga dengan kekuatannya sendiri. Sementara itu, di lokasi Rio dan lainnya, medan perang di luar benteng surga telah berubah menjadi neraka dunia yang paling brutal sejak konflik itu meletus. Permukaan tanah tidak lagi memiliki bentuk yang jelas, hancur oleh ribuan kaki yang menghentak ledakan energi yang tidak kunjung berhenti. Lumpur hitam yang bercampur dengan darah segar menggenang di mana-mana, menciptakan aroma amis yang menyesakkan paru-paru. Di dalam genangan itu, serpihan tubuh pasukan terakota yang hancur berserakan, bercampur dengan sisa-sisa senjata patah dan sirah yang tidak lagi berbentuk. Retakan-retakan besar membelah bumi, mengeluarkan cairan hitam beracun yang menguap perlahan di udara, menciptakan kabut tipis yang memerihkan mata. Di atas sana, langit tertutup awan tebal yang berputar tidak beraturan akibat benturan energi yang terus-menerus. Cahaya biru dari kayangan, hitam dari aura gelap, dan coklat kemerahan dari elemen tanah bertabrakan tanpa henti di cakrawala, menciptakan kilatan liar yang menyilaukan mata siapapun yang memandang. Ledakan besar tiba-tiba menghantam sisi kiri medan perang dengan kekuatan yang sanggup meruntuhkan tembok pertahanan. Puluhan prajurit kayangan terpental ke udara akibat gelombang kejut yang telah dihasilkan. Beberapa dari mereka jatuh terperosok ke dalam parit lumpur yang dalam, sementara yang lain tertimpa reruntuhan tubuh raksasa terakota yang runtuh berkeping-keping. Teriakan kesakitan dari prajurit yang terluka bercampur baur dengan suara denting benturan senjata logam dan raungan makhluk perang yang kelaparan akan darah. Di garis paling depan,
Shijin berdiri dengan posisi kaki yang tertancap dalam di tanah berlumpur, menahan beban serangan lawan. Tombak membelah langit miliknya berputar dengan kecepatan tinggi, menghasilkan pusaran energi biru yang sangat tajam dan menghancurkan apapun yang berada di jalurnya. Dua prajurit terakota yang mencoba mendekat langsung hancur bersamaan saat terkena ujung tombaknya. Tubuh tanah liat mereka pecah menjadi potongan-potongan kasar yang berhamburan. Shijin berteriak dengan suara yang menggelegar di tengah bisingnya pertempuran. "Dorong maju! Jangan biarkan mereka mendesak!" Para prajurit kayangan yang mendengar instruksi tersebut merespon dengan sorakan keras yang membakar semangat. Mereka kembali menerjang maju dengan senjata yang terhunus, tidak memperdulikan rasa lelah yang mulai menghinggapi tubuh mereka. Liang Wei bergerak lebih dulu dari barisan. Ia melompat tinggi ke udara untuk menghindari sabetan pedang lawan, lalu memutar tombaknya dengan kekuatan penuh saat meluncur. Kepala satu prajurit terakota hancur berkeping-keping oleh hantaman energi biru yang dilepaskan Liang Wei. Kekuatan benturan itu begitu besar hingga di tanah bawah kaki terakota tersebut ikut terbelah menjadi beberapa bagian. Liang Wei mendarat dengan berat di permukaan yang tidak stabil. Lututnya nyaris tenggelam dalam lumpur yang licin. Ia segera memperbaiki posisinya dan bersiap menghadapi serangan berikutnya. Liang Wei berkata dengan suara tegas kepada barisan prajurit di belakangnya, "Formasi rapatkan! Hancurkan inti mereka!" Hauran muncul secara tiba-tiba dari sisi kanan medan perang dengan gerakan yang sangat lincah. Pedang panjangnya menyapu rendah ke arah kaki-kaki musuh yang keras. Logam pedang bergesekan dengan material tanah liat yang diperkuat dengan sihir. Kaki terakota tersebut tertebas bersih hingga terputus, menyebabkan tubuh besar roboh menghantam tanah dengan suara dentuman yang keras. Namun, kemenangan itu hanya bertahan sesaat. Suara gemeretak yang mengerikan segera terdengar dari bawah kaki mereka. Retakan tanah di sekitar posisi mereka berdiri kembali bergerak secara tidak alami. Dua tubuh terakota baru yang lebih besar bangkit dari dalam tanah, menggali jalan keluar mereka dengan tangan-tangan batu yang kuat. Mata kosong mereka yang bersinar redup langsung mengarah ke pasukan kayangan dengan aura membunuh yang kental. Hauran mengumpat pelan sambil mempererat genggaman pada gagang pedangnya yang mulai licin karena keringat dan darah. "Sial, mereka tidak ada habisnya." Di sisi lain medan perang yang lebih gelap, pasukan Mara bergerak dengan pola yang jauh lebih liar dan tidak teratur. Mereka menyerang dengan insting binatang buas yang haus akan kehancuran. Ryu berjalan di depan barisan mereka dengan langkah yang stabil, seolah-olah ia tidak terpengaruh oleh kekacauan di sekelilingnya. Matanya menatap dingin ke arah kerumunan musuh. Tato hijau yang menjalar di lengannya berdenyut semakin terang, memancarkan aura kegelapan yang pekat. Ryu berkata dengan suara yang dingin yang sanggup membuat bulu kuduk berdiri, "Hito-san, Ayah-san, bergeraklah." Hito menggeram keras mendengar perintah itu. Sirah samurai hitam yang ia kenakan sudah retak di banyak bagian, memperlihatkan otot-otot tubuhnya menegang karena tekanan energi yang luar biasa. Tanpa menunggu sedetik pun, ia melesat maju dengan kecepatan tinggi, menghantam perisai tebal yang dibawa oleh prajurit terakota menggunakan tinju kosong. Benturan fisik tersebut memicu gelombang energi merah yang sangat kuat, menyebar secara radial di pasukan Mara di sekitarnya. Aliran energi tersebut seolah memberikan tambahan kekuatan bagi rekan-rekannya. Pasukan Mara berteriak semakin keras. Cakar-cakar tajam dan senjata berat mereka menghantam barisan pertahanan musuh tanpa ada keraguan sedikit pun. Ayah berdiri beberapa meter di belakang garis serangan utama. Ekor rubah saljunya yang berjumlah banyak bergerak cepat ke kiri dan ke kanan, menyeimbangkan aliran energi di sekitarnya. Tangannya terangkat tinggi ke udara, di mana sebuah simbol mantra kuno mulai berpendar dengan cahaya biru pucat yang dingin. Ayah berkata dengan suara datar tanpa ekspresi, "Bekukan segalanya." Seketika itu juga, suhu udara di sekitar barisan terakota yang sedang bertempur turun drastis hingga ke titik beku. Lapisan es yang tebal dan keras mulai membungkus kaki-kaki tanah liat itu, menguji gerakan mereka secara instan di tanah berlumpur. Saat para pejuang Mara dan lainnya menerjang maju dan menghantam tubuh-tubuh yang beku itu, material tanah liat tersebut menjadi rapuh dan pecah. Potongan-potongan tanah liat yang membeku berhamburan ke udara, lalu jatuh kembali ke dalam lumpur dengan suara gemeretak yang konstan. Di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi itu, Rizka
masih berdiri mematung di tempatnya semula. Tubuh Reta yang sudah tidak bernyawa tetap ia peluk erat di dadanya, seolah ia bisa memberikan kembali kehangatan pada sahabatnya. Berat tubuh Reta terasa dingin dan kaku di lengannya. Darah yang sudah mengering di gaun putih yang dikenakan Rizka membuat kain itu menjadi lengket dan terasa sangat berat. Tatapan mata Rizka sangat tajam, tidak lepas sedikit pun dari sosok Tang Yin yang berdiri jauh di hadapannya. Tanah di sekitar tempat Rizka berdiri mulai bergetar dengan frekuensi yang rendah namun kuat. Retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaan tanah di bawah kakinya, lalu dengan cepat membesar hingga menciptakan celah yang dalam. Aura gelap yang sangat murni menyebar dari tubuhnya, menciptakan tekanan udara yang begitu berat sehingga membuat beberapa prajurit marah yang berada paling dekat dengannya terpaksa berhenti sejenak. Mereka menoleh dengan ekspresi penuh tanda tanya dan rasa takut. Salah satu prajurit marah berkata dengan suara pelan dan bergetar, "Apa itu?" Prajurit marah lain di sampingnya menggelengkan kepala dengan cepat. Jelas sekali ia merasa tidak nyaman dengan perubahan atmosfer tersebut. "Bukankah dia sekutu kita?" Ledakan besar lainnya kembali mengguncang medan perang lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang energi murni menghantam barisan pasukan kayangan dari arah yang tidak terduga. Beberapa prajurit terlempar jauh ke belakang. Tubuh mereka nampak terbakar hitam akibat panasnya ledakan tersebut. Shi Jin segera memutar tombaknya dengan gerakan yang sangat keras, berusaha membelah gelombang energi yang menuju ke arahnya sebelum ia meluncurkan serangan balasan. Tombak pembelah langit dihantamkan ke tanah dengan kekuatan penuh oleh Shi Jin. Sambaran petir biru yang sangat besar turun dari langit, menyambar di depan area Shi Jin dan membakar tubuh-tubuh terakota hingga menjadi abu dalam sekejap. Namun, kemenangan kecil itu segera sirna ketika suara tawa dingin yang bernada mengejek terdengar dari tengah formasi. Tang Yin tertawa dingin sambil mengayunkan pedang suku yang menyala merah membara. Api spiritual menyelimuti bilah pedangnya. "Aku tidak ingin seperti ini, tapi kalian yang memaksaku." Seiring dengan perkataannya, tanah di bawah kaki Tang Yin terbelah lebih luas lagi. Puluhan prajurit terakota baru dengan ukuran yang jauh lebih besar dan senjata yang lebih lengkap bangkit secara bersamaan dari dalam tanah, seolah-olah bumi itu sendiri memuntahkan mereka. Liang Wei berteriak marah saat melihat jumlah musuh yang kembali bertambah secara signifikan. "Dia memanggil lebih banyak lagi, sialan!" Rio menatap ke arah Tang Yin dari kejauhan. Sebuah senyuman tipis yang penuh misteri muncul di bibirnya. Ia nampak menikmati eskalasi konflik yang sedang terjadi. "Ini semakin menarik saja. Baiklah." Pertempuran kini menjadi semakin kacau dan tidak terkendali. Tidak ada lagi jarak aman bagi siapapun yang berada di medan perang itu. Benturan fisik dan energi terjadi di setiap sudut. Suara dentingan logam yang beradu, suara tanah yang pecah berantakan, dan jeritan dari mereka yang meregang nyawa bercampur menjadi satu simfoni kehancuran yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat berat dan rendah terdengar dari arah langit, menenggelamkan suara-suara bising di bawahnya. Sebuah bayangan raksasa mulai menutupi sebagian besar medan perang, membuat suasana yang sudah gelap menjadi semakin kelam. Langit seolah-olah tertutup oleh sesuatu yang masif. Banyak prajurit dari semua kubu menghentikan serangan mereka sejenak, menoleh ke atas dengan wajah penuh kebingungan dan rasa waspada. Sebuah pulau terbang raksasa melayang rendah di atas mereka. Mesin-mesin spiritual yang berada di bagian bawah pulau tersebut bergetar hebat, memancarkan dengungan yang menggetarkan tulang. Kristal-kristal biru berukuran besar yang tertanam di permukaannya berdenyut serempak, mengumpulkan energi dari atmosfer. Cahaya pelindung transparan mulai terbentuk dan menyelimuti struktur pulau tersebut. Di dek utama pulau terbang itu, Kapten Kiri berdiri tegak dengan wibawa yang luar biasa. Tongkat kristal birunya digenggam kuat, memancarkan cahaya yang sangat terang hingga mampu menembus kegelapan medan perang di bawahnya. Kapten Kiri berteriak dengan suara yang diperkuat oleh sihir, bergema kuat di seluruh penjuru medan perang. "Hentikan ini sekarang juga!" Suaranya begitu menggelegar hingga beberapa prajurit harus menutup telinga mereka karena tekanan suara yang dihasilkan sangat menyakitkan. Kapten Kiri tidak berhenti di situ. Ia segera mengayunkan tongkatnya ke bawah.
Sebuah perisai biru raksasa berbentuk kubah terbentuk dalam sekejap, menyelimuti seluruh area pertempuran utama dan memisahkan fraksi-fraksi yang telah bertikai. Ledakan energi yang diluncurkan tepat setelah perisai itu aktif menghantam dinding cahaya tersebut dan langsung lenyap tanpa meninggalkan bekas, terserap oleh kekuatan perisai. Di saat yang bersamaan, Tang Yin dan Misael muncul melalui sebuah portal cahaya yang terbuka di atas dek pulau terbang. Mereka mendarat dengan nafas yang memburu. Tang Yin nampak sangat kelelahan, dadanya naik turun dengan cepat dan pedang di tangannya masih berlumuran darah segar yang menetes ke lantai. Misael menatap ke bawah ke arah kekacauan yang terjadi, lalu menoleh ke arah Kapten Kiri. "Kapten Kiri, ini semuanya sudah di luar kendali." Kapten Kiri mengangguk perlahan tanpa menoleh sedikit pun. "Aku bisa melihatnya, Misael." Di bawah perisai, pasukan kayangan yang merasa serangannya terhalang mulai berteriak penuh kemarahan. Mereka merasa peluang mereka untuk menghabisi musuh telah dicuri. Liang Wei menggeram dengan wajah yang memerah karena amarah yang memuncak. "Mereka melindungi si pembunuh itu, kurang ajar!" Dengan penuh emosi, ia mengayunkan tombaknya dengan kekuatan penuh ke arah perisai biru yang menghalanginya. Tombak itu langsung terpental dengan getaran yang sangat kuat, hampir membuat tangan Liang Wei mati rasa. Ryu yang melihat kejadian itu dari posisinya hanya tertawa kecil. Ia kemudian mengangkat tangannya ke atas, memberikan isyarat kepada pasukannya. "Wah, ternyata Tang Yin memiliki dukungan. Baiklah jika begitu." Atas perintah tersirat itu, gelombang energi gelap yang sangat besar diluncurkan oleh pasukan Mara secara bersamaan. Suara retakan yang sangat nyaring terdengar. Retakan-retakan kecil mulai muncul di dinding cahaya sebelumnya, nampak tidak tergoyahkan tersebut, menunjukkan betapa besarnya kekuatan serangan gabungan pasukan Mara. Rizka yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat kepalanya. Rambutnya yang berantakan menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Tatapannya menembus lurus melewati perisai biru, tertuju tepat ke arah Tang Yin yang berada di atas pulau terbang. Aura yang menyelimuti tubuhnya kini terasa jauh lebih berat dan sangat menekan, bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Tanah di bawah kakinya kembali retak lebih dalam, dan udara di sekelilingnya seolah-olah membeku karena kebencian yang telah ia pancarkan. Kapten Kiri melihat eskalasi itu dan menarik nafas panjang, mencoba untuk tetap tenang dalam situasi yang semakin genting. Kapten Kiri berkata dengan nada yang penuh penekanan, "Dengarkan, perang ini adalah sia-sia. Segera hentikan, atau aku akan bertindak dengan tegas." Mendengar peringatan itu, para ahli spiritual yang berada di pulau terbang mulai bergerak cepat ke posisi masing-masing. Mantra-mantra pertahanan tingkat tinggi mulai diaktifkan, dan sistem persenjataan spiritual pulau tersebut mulai diarahkan ke bawah. Angin kencang yang dihasilkan oleh mesin pulau terbang turun menekan medan perang, menciptakan tekanan fisik yang membuat para prajurit di bawah menjadi sulit. Krepa yang berada di antara kerumbunan pasukan Mara tertawa lirih dengan suara serak yang mengerikan. Dia pikir kita akan berhenti begitu saja hanya dengan ucapannya." Si Jin tidak mempedulikan peringatan dari atas langit. Ia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi ke udara, membiarkan energi biru mengalir deras ke seluruh tubuhnya dan senjatanya. Si Jin berkata dengan suara yang membakar semangat pasukannya, "Seluruh pasukan, formasi serangan penuh!" Sorakan serempak dari ribuan prajurit kayangan kembali meledak. Serangan besar-besaran kembali diluncurkan dari berbagai sisi. Menanggapi pengakuan tersebut, pulau terbang mulai menembakkan sinar biru netralisasi secara beruntun ke titik-titik konflik yang paling panas. Tanah meledak saat terkena sinar netralisasi tersebut, menyebabkan para prajurit dari berbagai pihak terpental menjauh. Medan perang kini benar-benar berubah menjadi konflik empat pihak yang sangat rumit dan mematikan. Tidak ada satupun pihak yang menunjukkan tanda-tanda akan mundur atau menyerah. Suara benturan senjata dan ledakan energi semakin keras memekakkan telinga, sementara malam yang semakin gelap menjadi saksi bisu bagi awal dari kehancuran yang jauh lebih besar yang sedang mengintai di depan mata. Pertempuran terus berkecamuk tanpa henti. Setiap detik yang berlalu hanya menambah jumlah korban yang berjatuhan.
Di atas pulau terbang, Kapten Giri terus mengamati dengan waspada, menyadari bahwa setiap keputusan yang ia ambil sekarang akan menentukan nasib seluruh wilayah itu. Di bawah, Rizka mulai melangkah maju dengan aura kegelapan yang semakin meluap, membawa ancaman yang baru yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Kehancuran itu baru saja dimulai dan tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana semua itu akan berakhir. Angin berputar dengan intensitas yang sangat keras di atas pulau terbang milik skuad Bintang Biru, menciptakan pusaran udara yang menekan ke segala arah. Tekanan tersebut tidak terjadi secara acak, melainkan dikendalikan secara presisi oleh puluhan formasi angin yang saling bertaut satu sama lain melalui mekanisme spiritual yang sangat rumit. Hembusan angin yang sangat dingin terasa menusuk kulit siapapun yang berada di dek. Namun di saat yang sama, hawa panas menyengat terpancar dari energi spiritual yang dilepaskan tanpa henti oleh sistem pertahanan pulau. Pulau raksasa itu masih melayang stabil di ketinggian sekitar 100 meter dari permukaan tanah. Namun, getaran hebat dari medan perang di bawah terus merambat naik melalui udara. Guncangan fondasi bangunan di atasnya, kristal-kristal biru yang tertanam di sepanjang permukaan dek berdenyut tidak beraturan, memancarkan cahaya yang tidak stabil. Sebagian dari kristal besar tersebut mulai memperlihatkan retakan-retakan halus yang memancarkan cahaya redup, tanda bahwa kapasitas penyimpanan energi telah mencapai batas maksimal. Para ahli spiritual di atas pulau bergerak dengan sangat cepat dan disiplin, masing-masing menempati posisi yang telah ditentukan dalam protokol pertahanan darurat. Master mantra dengan jubah biru keperakan berdiri tegak di titik-titik simpul formasi. Kaki mereka terpancang kuat di lantai dek yang terus bergetar hebat. Di sisi lain, para penyembuh mengangkat batu spiritual cahaya tinggi-tinggi, mengalirkan energi pemulihan murni ke arah rekan-rekan mereka yang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik dan mental. Pemanggilan elemen berdiri dalam lingkaran besar di bawah tengah. Tangan mereka terangkat membentuk segel-segel tangan kuno yang rumit dan berlapis-lapis. Dari gerakan mereka, lapisan demi lapisan perisai transparan terbentuk di sekeliling pulau, saling menguatkan satu sama lain untuk menutup setiap celah yang muncul. Sebuah getaran keras yang sangat kuat kembali mengguncang seluruh struktur pulau terbang tersebut. Tombak petir yang dilepaskan oleh Shijin di bawah melesat dengan naik, dengan kecepatan yang sangat tinggi, bergerak berkelok-kelok secara liar di udara sebelum akhirnya menghantam perisai utama pulau dan langsung retak. Ledakan petir berwarna biru keputihan menyebar dengan cepat di permukaan jaring pelindung, menciptakan percikan api spiritual yang menyilaukan mata. Suara retakan yang sangat nyaring terdengar di udara. Retakan kecil mulai muncul di titik-titik hantaman tombak petir tersebut. Beberapa ahli mantra yang merasakan lonjakan energi negatif langsung berteriak memberikan peringatan kepada tim teknis. Seorang master mantra berkata dengan suara yang sangat tegang sambil mempertahankan posisi tangannya, "Ada retakan di sisi barat, segera perkuat lapisan kedua." Mendengar instruksi itu, mantra tambahan segera dirapal secara massal oleh tim pendukung. Cahaya biru pekat mengalir menuju lokasi kerusakan dan menutup retakan itu hanya dalam hitungan detik. Tetapi, pulau terbang tersebut sempat bergoyang cukup keras ke arah samping. Guncangan itu begitu mendadak hingga beberapa penyembuh yang sedang berkonsentrasi nyaris terjatuh jika tidak segera berpegangan pada pilar kristal di dekat mereka. Di sisi lain medan pertempuran, gelombang hitam yang berasal dari pasukan Mara menghantam perisai pulau dari arah yang berlawanan dengan pasukan kayangan. Energi gelap tersebut berputar sangat padat, menekan dinding perisai dengan suara desisan keras yang mengerikan. Cahaya biru pada perisai pelindung mulai menipis secara drastis di beberapa titik akibat korosi dari energi Mara. Asap tipis mulai keluar dari celah-celah kristal utama yang terlalu dipaksa untuk bekerja melalui batas kemampuannya. Keringat dingin menetes deras di wajah para ahli spiritual yang berjuang mempertahankan perisai. Nafas mereka terdengar semakin berat dan tidak teratur. Di bawah, situasi tidak kunjung membaik. Pasukan kayangan dan pasukan Mara terus bergerak maju dengan agresif, mempersempit jarak di antara mereka dan pulau terbang. Tidak ada satupun prajurit yang menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Tidak ada keraguan di mata mereka. Bagi para komandan di bawah, skuad Bintang Biru tidak lagi dipandang sebagai penengah atau pihak yang netral, melainkan sebagai penghalang besar yang mengganggu jalannya pertempuran. Shijin berdiri tegak di depan barisan terdepan pasukan kayangan.
Rahangnya mengeras karena menahan amarah yang mempuncah, sementara matanya menatap tajam ke arah pulau terbang dengan kebencian yang terbuka lebar. Ia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi ke arah langit, mengumpulkan energi petir yang lebih besar dari sebelumnya. Ini bukanlah urusan manusia. Mereka melindungi si pembunuh, maka hancurkan untuk keadilan. Sorakan keras yang penuh amarah langsung menyahut pasukan Shi Jin, membangkitkan semangat tempur para prajurit kayangan yang sempat ragu. Liang Wei dan Haoran bergerak serempak maju ke garis depan. Tombak di tangan Liang Wei dan pedang milik Haoran bersinar dengan cahaya biru suci yang sangat terang. Tanpa membuang waktu, mereka menghantamkan senjata mereka ke arah perisai pulau terbang berulang kali dengan kekuatan penuh. Setiap benturan yang terjadi mengguncang udara di sekitarnya dengan sangat hebat. Gelombang kejut yang dihasilkan dari benturan antara senjata suci dan perisai spiritual memantul kembali ke arah tanah, menghantam para prajurit yang berada di sekitar mereka hingga beberapa dari mereka terpelanting. Di sisi pasukan Mara, Ryo berdiri dengan postur yang terlihat santai namun memancarkan tekanan aura yang sangat kuat. Sebuah senyuman dingin terukir jelas di wajahnya, menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Tato hijau yang menjalar di lengannya berdenyut sangat cepat, seolah-olah sedang menghisap energi di lingkungan sekitar. Ia menatap ke arah pulau terbang, mengarahkan pandangannya tepat ke dek utama di mana para petinggi skuad bintang biru berada. Ryo bergumam dengan nada yang sangat rendah, namun terdengar jelas oleh rekan-rekannya. Mereka pikir bisa melindungi si brengsek itu. Krepa, ayo kita bergerak. Ayo lakukan Ryo. Aku suka ini. Krepa menyeringai lebar, menatap pulau terbang dengan penuh nafsu menghancurkan. Hito yang berada tidak jauh dari sana menggeram dengan suara yang sangat keras. Tari perangnya yang brutal kembali berlanjut. Setiap gerakannya memicu gelombang energi merah yang menyambar lebih luas ke seluruh medan perang. Para makhluk Mara di sekitarnya ikut meraung keras, membuat serangan mereka menjadi semakin liar, berat dan sulit untuk diprediksi oleh lawan. Ayah berdiri di posisinya dan fokus dengan sangat penuh. Ekor-ekor rubahnya berkibar tajam di udara seperti bilah-bilah pedang. Tangannya terangkat ke depan, membentuk simbol-simbol hitam yang kemudian menyatu menjadi sebuah lingkaran sihir yang besar. Mantra es hitam tingkat tinggi segera dilepaskan di lingkaran tersebut ke arah bagian bawah pulau. Kemudian, bawah perisai pelindung pulau terbang langsung membeku menjadi es hitam yang sangat pekat, lalu segera retak akibat perbedaan suhu ekstrim. Retakan tersebut menjalar dengan sangat cepat ke barisan perisai lainnya, membuat beberapa ahli mantra yang memantau integritas struktur berteriak panik karena kehilangan kendali atas sektor tersebut. Di dek utama, Kapten Giri masih berdiri dengan sangat tegak, memancarkan wibawa seorang pemimpin yang tidak tergoyahkan. Tongkat kristal birunya digenggam dengan sangat kuat hingga kuku-kuku jarinya memutih. Wajahnya terlihat tenang, tapi sorot mata yang menunjukkan bahwa ia sedang berada di bawah tekanan akibat situasi yang semakin tidak terkendali. Ia menyadari bahwa posisi mereka saat ini sangatlah sulit dan berbahaya. Kapten Giri berkata dengan suara rendah namun penuh otoritas kepada seluruh awak dek. Pertahankan formasi, jangan biarkan perisai ini runtuh. Setelah memberikan instruksi tersebut, ia menolehkan kepalanya ke arah Tang Yin yang berdiri tidak jauh darinya. Tang Yin, mundurlah ke pusat dek. Baiklah, Kapten. Tang Yin segera bergerak dengan tangkas menuju ke bagian dalam pulau, mencari perlindungan di balik brigade kristal yang kokoh. Pedang suku miliknya masih tergenggam erat di tangan, dan seluruh otot tubuhnya nampak tegang, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Misael berdiri tepat di sampingnya. Cahaya putih murni keluar dari telapak tangannya untuk memperkuat perisai lokal di sekitar area mereka. Misael berkata kepada Kapten Giri sambil terus memfokuskan energinya. Kapten, ini gila. Mereka tidak akan berhenti begitu saja, bukan? Ya, aku tahu Misael. Ia kemudian mengangkat tongkat kristalnya tinggi-tinggi ke arah langit dek. Sinar biru netralisasi dalam skala besar kembali ditembakkan dari bagian bawah pulau menuju ke tengah-tengah kerumunan prajurit di bawah. Efek dari sinar tersebut langsung terasa.
Materi yang dilepaskan para prajurit berubah menjadi hembusan angin biasa, dan gelombang hitam energi mara terurai menjadi kabut yang tidak berbahaya. Namun, reaksi dari para pimpinan di bawah justru semakin keras dan agresif melihat campur tangan tersebut. Sial, mereka kini akan menyerang kita. Kini sudah jelas, mereka memang melindungi pembunuh itu. Rio tertawa kecil, menganggap tindakan skuad bintang biru hanyalah usaha yang sia-sia. Mereka ikut campur terlalu jauh, tapi pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai. Pulau terbang kembali bergoyang dengan guncangan yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Mesin spiritual utama yang berada di inti pulau mulai mendengung panjang dengan frekuensi yang menyakitkan telinga, tanda bahwa sistem sedang mengalami beban yang sangat berlebihan. Beberapa kristal penyokong di dek utama retak lebih besar mengeluarkan percikan energi murni yang tidak terkendali ke udara. Di medan perang bawah, Rizka akhirnya menunjukkan pergerakan setelah sekian lama terdiam dalam kedukaan. Ia berlutut secara perlahan di atas lumpur yang dingin, meletakkan tubuh Reta dengan sangat hati-hati di atas tanah. Tangannya gemetaran hebat saat melepaskan pelukannya, tapi gerakannya tetap menunjukkan kelembutan yang sangat mendalam bagi sahabatnya itu. Setelah meletakkan Reta, tatapannya perlahan naik, tertuju tajam ke arah pulau terbang di atas sana. Aura hitam pekat mulai keluar dari tubuhnya dengan kuantitas yang jauh lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Tanah di sekeliling tempat Reta berlutut mulai menghitam, seolah-olah tersedot kehidupan oleh aura tersebut. Beberapa prajurit marah yang berada di posisi terdekat dengan Rizka mulai merasakan tekanan berat yang menyesakkan dada, membuat mereka sulit untuk sekedar bernafas. Situasi medan perang benar-benar mencapai titik puncak ketegangan. Serangan besar-besaran yang diluncurkan secara bersamaan oleh Shijin dari Kayangan dan Rio dari pihak Mara menghantam perisai pulau terbang tepat di waktu yang sama. Hantaman ganda tersebut membuat perisai utama pulau terbang bergetar hebat dan nyaris runtuh sepenuhnya. Cahaya biru perisai berkedap-kedip tidak stabil, menunjukkan bahwa pertahanan mereka berada di ambang kehancuran total. Namun, tepat sebelum perisai itu hancur, sebuah portal angin berukuran besar tiba-tiba terbuka di udara, tidak jauh dari posisi pulau terbang. Hembusan angin segar yang sangat kuat menyapu ke seluruh penjuru medan perang, membawa energi yang sangat tenang namun luar biasa besar. Energi liar yang tadinya berkecamuk di udara seolah-olah terendam secara paksa oleh kehadiran energi baru itu. Dari dalam portal tersebut, dua sosok manusia muncul dengan wibawa yang sangat tinggi. Ki Pandu melangkah maju keluar dari portal, memegang sebuah pedang angin yang nyaris tidak terlihat karena kejernihan energinya di tangan kanannya. Tidak banyak bicara, ia mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang melebar. Sebuah dinding angin raksasa yang sangat padat terbentuk di antara fraksi-fraksi yang bertikai, memisahkan pasukan Kayangan, pasukan Mara, dan pulau terbang secara paksa. Di saat yang sama, Nyai Sekar Arum yang muncul bersama Ki Pandu segera merapal sebuah mantra kuno dengan nada suara yang berwibawa. Akar-akar raksasa yang sangat kuat tiba-tiba muncul mencuat dari dalam tanah yang hancur, menjalar dengan cepat untuk menahan sisa-sisa serangan yang masih meluncur di udara. Pergerakan di medan perang seketika melambat, seolah-olah waktu itu sendiri terpaksa untuk berhenti. Semua pihak yang bertikai terhenti sejenak dari aksi mereka, menatap ke arah dua pendatang baru tersebut dengan berbagai ekspresi. Meskipun pertempuran fisik terhenti, ketegangan di antara mereka tetap menggantung sangat berat dan kental, menandakan bahwa masalah itu masih sangat jauh dari kata selesai. Ki Pandu menatap tajam ke arah Shijin dan Rio secara bergantian, lalu beralih menatap ke arah pulau terbang tempat Kapten Giri berada. Suasana jadi sunyi secara mendadak. Hanya satu suara deru angin dari perisai Ki Pandu yang terdengar mengisi kekosongan di medan perang yang luluh lantak tersebut. Semua orang menunggu tindakan selanjutnya dari para tokoh kuat itu, menyadari bahwa dinamika pertempuran telah berubah total dengan kehadiran mereka. Hei, siapa kalian? Berani menghentikan jalannya keadilan Kayangan? Teriak Liang Wei dari bawah. Suaranya memecah kesunyian, namun terdengar lebih waspada. Ki Pandu tidak langsung menjawab. Ia hanya mempererat genggaman para pedangnya. Matanya tetap dingin, mengamati setiap pergerakan
yang terjadi di bawah sana. Sementara itu, Nyai Sekar Arum terus menebarkan energi penenang melalui akar-akarnya, berusaha menurunkan tensi energi yang masih terasa sangat panas di sekitar mereka. Medan perang di luar benteng surga mendadak sunyi secara total. Suara benturan senjata yang memekakan telinga, teriakan para prajurit yang meregang nyawa, dan raungan energi spiritual yang tadinya mendominasi atmosfer lenyap dalam satu tarikan nafas yang singkat. Angin yang sebelumnya menderu keras di atas pulau terbang kini melambat secara drastis. Namun, udara tidak sepenuhnya diam. Hembusan terasa sangat berat dan padat, membuat tekanan spiritual yang sangat kuat hingga menekan dada siapapun yang berdiri di sana. Dari segala penjuru, kabut tebal berwarna abu-abu muncul dan menyebar rendah di atas permukaan tanah yang retak dan berlumpur. Kabut tersebut bergerak secara perlahan dengan pola melingkar yang sistematis, menutup jarak pandang dan memisahkan posisi antara pasukan Kayangan, pasukan Mara, dan Legium Terakota yang tersisa. Beberapa prajurit Kayangan yang sedang berada dalam posisi mengayunkan tombak terpaksa terhenti secara mendadak. Ujung senjata mereka membentur sebuah lapisan transparan yang tidak kasat mata namun sangat padat. Benturan logam tersebut memantul kembali dengan getaran yang sangat kuat, membuat lengan para prajurit tersebut bergetar hebat hingga ke pangkal bahu mereka. Di sisi lain, para prajurit Mara yang sedang menerjang maju dengan cakar terangkat juga terpental ke belakang. Telapak kaki mereka yang berbulu dan kasar tergelincir seketika saat menyentuh zona kabut yang baru saja terbentuk. Hawa dingin yang sangat tajam merambat naik dari kaki mereka menuju seluruh tubuh. Beberapa prajurit Mara menggeram rendah dengan gigi taring yang terlihat, mencoba untuk menyerang kembali dengan kekuatan fisik mereka. Namun, kabut tersebut secara konsisten menolak setiap gerakan maju. Legium Terakota yang digerakkan oleh sihir tanah juga ikut berhenti total. Tubuh tanah liat mereka tiba-tiba mengeras seperti batu karang, dan sendi-sendi mereka terkunci rapat dalam posisi menyerang yang kaku. Tidak ada perintah baru dari Tang Yin yang bisa menembus dinding penghalang tersebut. Di tengah-tengah kabut yang berputar, portal angin raksasa itu masih terbuka lebar. Putaran udaranya kini terlihat lebih stabil dengan suara bising rendah yang konstan. Tidak lagi menunjukkan sifat agresif. Dari dalam portal tersebut, Ki Pandu melangkah keluar dengan tenang. Kakinya menyentuh tanah berlumpur dengan mantap tanpa tergelincir sedikit pun. Postur tubuhnya berdiri tegak lurus, bahunya sejajar, dan tatapan matanya yang tajam menyapu seluruh area medan perang untuk menilai situasi. Pedang angin yang berada di tangan kanannya memang tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun, tekanan udara yang dihasilkan di sekitarnya memberikan peringatan jelas bagi siapapun untuk tidak mendekat. Setiap langkah yang diambil oleh Ki Pandu seolah-olah memperkuat zona netral yang menahan konflik tersebut. Di sampingnya, Nyai Sekar Arum muncul dengan gerakan yang sangat tenang dan terukur. Tanpa membuang waktu, ia segera mengangkat kedua tangannya di depan dada, membentuk sebuah segel alam yang rumit. Dari dalam tanah yang berlumpur dan hancur, akar-akar pohon raksasa muncul ke permukaan dan melingkar di posisi rendah. Akar-akar tersebut tidak menyengkeram kaki para prajurit dengan kasar, melainkan hanya berfungsi sebagai pembatas fisik yang kuat untuk menghalangi pergerakan siapapun yang masih memiliki niat untuk maju menyerang. Ki Pandu menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangkat suaranya agar terdengar ke seluruh penjuru. Ini sudah cukup. Perang ini sama sekali tidak diperlukan. Apapun alasan kalian memicu perang ini, kita semualah yang akan dirugikan. Suara Ki Pandu terdengar sangat jelas di seluruh penjuru medan pertempuran. Frekuensi suaranya tidak bergema secara berlebihan, namun memiliki kekuatan internal yang cukup besar untuk menembus kepekatan kabut dan tekanan energi negatif yang masih tersisa. Mendengar seruan tersebut, beberapa prajurit Kayangan mulai menoleh ke arah rekan-rekan mereka dengan ekspresi ragu. Pasukan Mara di sisi lain masih terus menggeram dengan mata merah yang menyala. Tetapi tubuh mereka benar-benar tidak bisa digerakkan dari posisi semula. Nyai Sekar Arum kemudian melangkah perlahan ke arah korban perang terdekat. Seorang prajurit Kayangan yang memiliki luka bakar hitam menganga di bagian bahunya nampak terhuyung-huyung menahan sakit. Nyai Sekar Arum mendekat dan menyentuh bahu prajurit tersebut dengan lembut. Cahaya hijau yang menenangkan muncul dari telapak tangannya. Luka bakar yang parah itu
mulai menutup perlahan-lahan. Prosesnya memang tidak secara instan, namun jaringan kulit yang rusak terlihat menyatu kembali dengan jelas. Nyai Sekar Arum berkata dengan suara lembut namun penuh wibawa. Kita semua bagian dari keseimbangan alam. Apapun yang terjadi, semuanya bisa diperbaiki. Kita harus bertindak dengan kepala dingin. Kabut di sekitar mereka terus berputar pelan, berusaha mendinginkan suasana panas yang sempat membakar medan perang. Namun, ketegangan spiritual di antara fraksi-fraksi yang bertikai sama sekali tidak hilang begitu saja. Rio berdiri tegak di balik lapisan kabut yang menghalanginya. Tato hijau di lengannya masih berdenyut dengan ritme yang cepat, menandakan energinya masih berada di level tinggi. Ia menyeringai kecil ke arah Ki Pandu, lalu mengalihkan tatapan tajamnya ke atas, tepat ke arah pulau terbang skuad bintang biru yang kini diam melayang namun tetap dalam posisi siaga penuh. Rio berkata dengan nada yang sangat dingin dan penuh penekanan. Mediasi. Kalian datang terlambat. Si brengsek Tangjin harus mati. Kalian tidak tahu apa-apa tentangnya. Beberapa prajurit marah yang berada di belakang Rio ikut menggeram dengan keras sebagai bentuk dukungan atas pernyataan pemimpin mereka. Aura gelap yang memancar dari tubuh mereka bergetar hebat karena marah, meskipun mereka masih tertahan oleh zona netral yang diciptakan oleh Ki Pandu. Rizka berdiri beberapa langkah di depan barisan pasukan kayangan. Tubuhnya nampak sangat kaku, seolah-olah seluruh ototnya terkunci oleh satu tujuan tunggal. Tangannya mengepal sangat kuat hingga kuku jarinya memutih, dan sisa darah di telapak tangannya telah mengering menjadi noda gelap yang kusam. Aku tidak peduli jika tempat ini harus runtuh, asalkan Tangjin mati hari ini. Suara Rizka terdengar keras, namun setiap kata yang ia ucapkan memiliki kejelasan yang tajam dan dingin. Kabut yang berada di sekeliling tubuhnya bergetar tipis, seakan merespon gejolak emosi yang ada di dalam dirinya. Si Jin berdiri tegak di samping barisan depan. Tombak membelah langit ia genggam dengan sangat kuat, siap untuk dilepaskan kapan saja. Otot-otot di lehernya terlihat menegang dengan jelas saat ia menatap ke arah para pendatang baru yang menghentikan pertempuran. Keadilan harus ditegakkan. Kami siap mati untuk keadilan. Sebagai respon atas kata-kata pemimpin mereka, beberapa prajurit kayangan secara serempak menghentakkan gagang senjata mereka. Suara dentuman logam yang seragam itu menciptakan getaran kecil yang merambat di permukaan tanah. Sementara itu, jauh di atas sana di dek utama pulau terbang, Tangjin masih berdiri di balik brigade kristal yang kokoh. Nafasnya terdengar sangat berat dan tidak teratur. Bahunya naik turun dengan cepat seiring dengan usahanya untuk mengatur kembali energi spiritualnya yang kacau. Pedang suku yang menyala merah masih tergenggam erat di tangan kanannya. Kapten Kiri berdiri tepat di sampingnya. Matanya terus menatap ke bawah ke arah medan perang dengan fokus yang tidak teralihkan sedikit pun. Pertahankan perisai, jangan pernah lengah, perintah Kapten Kiri. Para ahli spiritual segera mengangguk patuh dan memfokuskan kembali konsentrasi mereka pada kristal-kristal energi. Cahaya biru dari perisai utama pulau tetap menyala dengan stabil, menjaga agar tidak ada serangan mendadak yang bisa menembus masuk. Ki Pandu melangkah setengah langkah lebih maju ke arah pasukan yang bersitegang. Secara instan, tekanan udara di sekitar posisinya meningkat sedikit, cukup kuat untuk membuat beberapa prajurit yang berada di barisan terdepan menahan nafas karena sensasi berat di dada mereka. Aku tahu seperti apa dendam kalian. Apa yang ia lakukan, aku rasa tidak lebih dari kesalahpahaman di sini, kecuali masa lalu kalian. Tapi Tangjin bukan musuh kalian di sini. Ia memiliki kontribusi yang cukup besar di medan perang iblis. Di sini kita punya aturan. Tolong semuanya mengertilah. Mendengar penjelasan tersebut, beberapa prajurit kayangan mulai saling berpandangan satu sama lain dengan raut wajah yang penuh pertimbangan. Namun di sisi lain, Rio hanya tertawa kecil tanpa suara, menunjukkan bahwa argumen tersebut tidak akan mengubah pendirian sedikit pun. Nyai Sekar Arum tetap bergerak secara konsisten di antara barisan prajurit, menyembuhkan satu persatu korban yang bisa ia jangkau. Tangannya nampak gemetar karena konsumsi energi spiritual yang sangat besar
untuk melakukan penyembuhan massal. Tetapi ia tetap memaksakan dirinya untuk tetap fokus pada tugas kemanusiaannya. Rizka tiba-tiba melakukan gerakan. Ia berdiri lebih tegak meskipun seluruh tubuhnya terlihat bergetar hebat akibat emosi yang meluap. Aura hitam yang menyelimuti sekelilingnya sempat melemah sejenak, namun kemudian berdenyut kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Keadilan tanpa kompromi. Tang Yin harus mati demi membalaskan Reta. Jangan halangi kami, atau kalian akan menjadi bagian dari dosanya. Si Jin. Menunggu perintah, Nyonya. Tekanan dari kata-kata Rizka membuat kabut di sekitarnya bergetar dengan sangat keras, seolah-olah alam sendiri merasa terancam oleh kemarahan wanita itu. Rizka kemudian mengangkat kepalanya sedikit, menatap lurus ke depan dengan mata yang menunjukkan ketetapan hati yang absolut. Tidak peduli siapa yang menghadang, hancurkan siapapun yang menghalangi. Si Jin. Siap, dimengerti Nona. Waduh Jandoi, Lele! Mendengar komando tersebut, seluruh pasukan kayangan meraung secara serempak dengan suara yang menggetarkan udara di sekitar benteng surga. Meskipun zona netral yang diciptakan oleh Ki Pandu masih aktif menahan pergerakan fisik mereka, keinginan untuk bertempur kembali menyala dengan sangat hebat. Kabut yang menyelimuti medan perang mulai menipis secara perlahan karena terdorong oleh hawa panas dari energi spiritual yang dilepaskan. Retakan-retakan kecil mulai muncul di udara kosong di sekitar zona penghalang, tanda bahwa kekuatan penahan Ki Pandu mulai dipaksa hingga ke titik batasnya. Ki Pandu menghela nafas panjang melihat keras kepalanya fraksi-fraksi tersebut. Nyai Sekar Arum segera menghentikan mantra penyembuhan dan berdiri tepat di samping Ki Pandu, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Mereka tidak akan berhenti, Pandu. Ya, aku tahu Arum. Namun, di tengah kebuntuan negosiasi tersebut, sebuah getaran baru mulai terasa dari kejauhan. Tepatnya dari arah dalam benteng surga. Lantai tanah dan fondasi benteng mulai bergetar secara ritmik dengan frekuensi yang rendah namun sangat kuat. Sebuah aura warna ungu pekat mulai menyebar keluar dari celah-celah dinding benteng surga. Tekanan aura tersebut terasa sangat liar, tidak stabil, dan membawa hawa kehancuran yang murni. Beberapa prajurit yang berada di medan perang, baik dari kayangan maupun mara, mulai menghentikan aksi mereka dan menoleh dengan wajah cemas ke arah sumber getaran tersebut. Getaran itu dirasakan semakin kuat di bawah kaki mereka. Di balik dinding tebal benteng surga, amarah besar dari sosok Wataru mulai bangkit sepenuhnya. Aura ungu yang masif itu menekan udara di sekitarnya hingga terasa sangat berat untuk bernafas. Energi tersebut bergerak tidak terkendali, menandakan sebuah bencana baru yang jauh lebih dahsyat akan segera meledak dari dalam benteng. Tidak ada satupun pihak di medan perang, baik skuad bintang biru, prajurit kayangan, maupun pasukan Mara yang benar-benar siap menghadapi apa yang akan keluar dari balik gerbang benteng tersebut. Langit di atas benteng surga mulai berubah warna menjadi ungu gelap, mengikuti pancaran energi dari bawah. Ki Pandu dan Nyai Sekar Arum segera mengubah posisi mereka, menyadari bahwa ancaman yang lebih besar telah muncul dan bisa menyapu bersih mereka semua jika tidak segera diantisipasi. Ini sepertinya jauh lebih berbahaya dari yang aku bayangkan. Nyai Sekar Arum yang biasanya terdiam, tangannya kembali membentuk segel pertahanan yang jauh lebih kuat, menyadari bahwa mediasi yang mereka usahakan baru saja hancur oleh bangkitnya kekuatan yang tidak terduga tersebut.